Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri. Tempat tanggal lahir Pulau Merak 0808-1988. Alamat saya tinggal di lingkungan Gerem Bayur, RT 0105, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Sebelum ke materi, perkenalkan riwayat pendidikan saya. SD, saya sekolah di SD Negeri Prengori, Pulau Merak, SMP Bina Insan, Pulau Merak, SMA Negeri 4 Cilegon, STKIP Sulu Bangsa, Tangerang. Untuk riwayat organisasi, kebetulan saya sebagai Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Cilegon periode 2019-2020, peserta Raimuna Nasional 2008, peserta KMD KML 2015, dan organisasi-organisasi lainnya yang tidak bisa disebutkan karena ini lebih banyak gitu ya. Saya akan menyampaikan tentang materi tentang sejarah Ambalan Ki Kahal dan Nyi Fatimah di SMA Negeri 4 Cilegon. Sejarah Ambalan, Gerakan Pramuka lahir berdasarkan Kepres RI nomor 238 tahun 1991. Tahun 1961 pada tanggal 14 Agustus 1961. Maka dari itu SMA 4 bertekad mendirikan suatu organisasi kepanduan ataupun organisasi kepramukaan yang dinamakan Ambalan Ki Kahal dan Nyi Fatimah. Nama tersebut diambil dari pahlawan Kahal ataupun pahlawan orang Suralaya itu sendiri. Kenapa? Karena kami waktu itu mempunyai inisiatif untuk membesarkan nama pahlawan Kahal itu sendiri, bukan mengambil dari pahlawan nasional. Sebelum terbentuk Ambalan tersebut, kami membuat panitia yang disebut dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 itu meliputi ataupun terdata yang pertama itu Kak Haji Suher SPD ataupun MPD, yang kedua Kak Suroji MPD, yang ketiga Kak Nelly Susilawati SPD, yang keempat Kak Sunarta almarhum, yang kelima Kak Sapri, yang keenam Kak Sarmani, yang ketujuh Kak Dwi, yang kedelapan Kak Usman, dan yang sembilan Kak Dedi. Itu adalah panitia 9 untuk merumuskan pembentukan Ambalan Ki Kahal dan Nyi Fatimah tersebut. Dan pada akhirnya terbentuknya logo Ambalan yang sekarang ini sudah dipakai oleh adik-adik dari 2007 tersebut. Logo Ambalan tersebut dirancang oleh tim 9 itu yang dikomandoi waktu itu Kak Usman, yang sekarang Kak Usman bekerja sebagai wartawan BCO ya. Dan alhamdulillah para pendiri-pendiri Ambalan ini sudah mempunyai kiprahnya masing-masing. Pada tanggal 13 Desember 2007 keluarlah surat keputusan dari Kak Mabigus tentang susunan pengurus Ambalan. Ya. Adapun pengurus Ambalan pada tahun tersebut, yang pertama Kak Sunarta almarhum, Dewan Kehormatan Putra. Yang kedua saya sendiri Kak Sapri, Pradana Putra. Yang ketiga Kak Sarmani, Juru Uang. Yang keempat Kak Usman, itu Krani. Yang kelima Kak Dedi, Latgia. Yang keenam Kak Dwi, Tekpram. Yang ketujuh Kak Ahmad di Humas.
Itu pengurus yang putra. Untuk pengurus yang putri, Kak Novi Dewan Kehormatan, Kak Rumina Pradana Putri, Kak Niputu Ika Juru Uang, Kak Rila Krani, Kak Kemina Latkiat, Kak Feni Tekpram, dan Kak Relita Humas. Nah, itu adalah susunan pengurus Ambalan pada waktu itu. Pada tanggal 17 Desember 2007 diresmikanlah nama Ambalan Ki Kahal dan Nyi Fatima dengan nomor gudeg pada waktu itu, kalau belum diganti ya, pada waktu itu di SK-kan oleh Kak Kuarang Pulau Merak sekaligus melaksanakan gebyar ataupun ulang tahun yang pertama di 2007 tersebut. Pada tahun 2008 Ambalan Ki Kahal dan Nyi Fatima diberikan kepercayaan untuk mengikuti suatu kegiatan ataupun seleksi kegiatan tingkat nasional, yang melalui seleksi tersebut dari SMA 4 ataupun dari Ambalan Ki Kahal itu sendiri diwakili oleh 4 peserta ataupun 4 anggota. Yang pertama itu ada Kak Usman, yang kedua Kak Putu Ika, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat Kak Putu Ike. Jadi ada 4 peserta terbaik SMA 4 yang diwakilkan pada waktu itu. Pada seleksi nasional tersebut luluslah 1 peserta yang untuk mengikuti kegiatan nasional di tingkat Raimuna Nasional tingkat nasional di 2008 yang bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Yaitu saya sendiri waktu itu mewakili SMA Negeri 4 Cilegon untuk mengembangkan sayap Ambalan supaya diketahui oleh orang banyak ataupun publik. Karena waktu itu SMA 4 masih benar-benar terpuruk di bidang pramuka. Sehingga pada waktu itu kami tekadkan untuk mengembangkan sayap baik di daerah maupun di tingkat nasional, gaungkan SMA 4 ataupun Ambalan Ki Kahal itu sendiri. Nah, adapun arti dari logo tersebut, ya, ini sangat simpel sekali. Kenapa? Karena memang kami inisiatif supaya bisa dibaca oleh anak-anak ataupun oleh peserta didiknya. Mungkin adik-adik juga tidak akan menyangka kalau masih ada pembina kita di sini gitu ya. Yang pertama itu Kak Suroji, ya. Beliau sekarang bertugas di SMA 2. Terus ada Kak Nelly Susilawati, beliau masih di sini sekarang sebagai di kurikulum, ya. Yang ketiga Kak Kadarisman, beliau sudah pindah tugas di SMK 3. Yang keempat Kak Cucu Hardi, ya, Kak Cucu Hardi yang masih di sini. Terus yang kelima Kak Yudi Rahmat, beliau bertugas di SMA 3. Yang keenam kembali lagi ke Kak Kadarisman. Yang ketujuh Kak Ade masih di sini, ya, Kak Ade. Terus yang kedelapan Kak Ali masih di sini juga. Yang kesembilan saat ini Kak Sri Juwarningsi SH. Itulah para pembina-pembina yang kakak susun, yang kakak ingat sampai detik ini, gitu ya. Karena memang ini harus didokumentasikan. Alhamdulillah kita masih punya filenya dari pembentukan sampai kakak loncat dari SMA Negeri 4 Cilegon. Karena memang kakak sekarang bertugas di SMK Prima Mandiri yang ada di Serang. Insya Allah kalau memang ada mengenai dengan pramuka di SMA 4, kakak siap untuk turun. Karena gimana pun ini adalah alma mater saya. Ya, saya harus bertanggung jawab. Saya harus mengembangkan SMA ataupun alma mater itu sendiri.
Oke, untuk adik-adik calon Bantara ataupun yang sekarang ini sudah di penegak, jangan bosan-bosan untuk berlatih walaupun saat ini kita tahu bahwa bencana kita melanda Indonesia, bukan hanya Indonesia saja tapi akan tetapi dunia, yang membuat kita harus menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Tapi untuk pramuka kita jangan takut, terus berkarya, terus berlatih walaupun melalui daring dan sebagainya, karena pramuka bukan hanya ilmu yang harus dipelajari, akan tetapi ilmu yang harus diterapkan di diri kita, ya. Jadi untuk calon Bantara yang nanti insya Allah beberapa bulan lagi akan dilantik gitu ya, teruslah berinovasi, jangan merasa bosan latihan melalui daring ini. Mungkin itu pesan saya sebagai pemateri pada saat ini. Yang utama, jaga kesehatan, jaga imun kita supaya kita tidak tertular dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf karena memang kami pun harus mencari. Saya bukan orang pinter, tapi pinter itu bisa dimulai dari diri kita. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.